Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rofiani dari kelas 2B Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Mutlak dan Muqayyad, yaitu salah satu materi pada mata kuliah Ushul Fikih dengan dosen pengampu Ibu Nurul Rahmawati MHI. Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas 2 poin yang diantaranya. Yang pertama ada pengertian mutlak dan muqayyad, dan yang kedua adalah hukum mutlak dan muqayyad. Baiklah, langsung saja kita akan membahas poin yang pertama, yaitu pengertian mutlak dan muqayyad. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian mutlak terlebih dahulu. Secara bahasa, terminologi, kata mutlak atau al-mutlak berarti bebas, tanpa ikatan atau syarat tertentu. Mutlak juga bisa diartikan lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada pengertian dengan tidak ada ikatan atau bahasan yang tersendiri berupa perkataan, lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu qaid atau pembatas. Selain itu, menurut istilah lain, mutlak didefinisikan ahli usul fikih sebagai lafaz yang memberi petunjuk terhadap maudhu'nya atau sasaran pengguna lafal, tanpa memandang kepada sesuatu yang banyak atau sifatnya, tetapi memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu menurut apa adanya. Jadi, pengertian mutlak secara keseluruhan atau dapat disimpulkan sebagai suatu lafaz yang menunjukkan satu bagian atau jenis tanpa ada pengecualiannya dan tidak ada ikatan atau batasan yang tersendiri berupa perkataan. Lafaz mutlak pada umumnya berbentuk lafaz nakiroh dalam konteks kalimat positif. Misalnya lafaz rukobah atau seorang budak dalam ayat fatahriru raqabah, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 3. Pernyataan ini meliputi pembebasan seorang budak yang mencakup segala jenis budak, baik yang mukmin maupun yang kafir. Lafaz raqabah adalah nakiroh dalam konteks positif. Karena itu, pengertian ayat ini ialah wajib atasnya memerdekakan seorang budak dengan jenis apapun juga seperti ucapan Nabi, tak ada pernikahan tanpa seorang wali, hadis Ahmad dan 4 imam. Wali di sini adalah mutlak, meliputi segala jenis wali, baik yang berakal sehat maupun tidak. Oleh karena itu, sebagian ulama ushul mendefinisikan mutlak dengan suatu ungkapan tentang isim nakiroh dalam konteks positif. Kata-kata nakiroh mengecualikan isim ma'rifah dan semua lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Kata-kata dalam konteks positif mengecualikan isim nakiroh dalam konteks negatif atau nafi. Karena nakiroh dalam konteks negatif mempunyai arti umum, meliputi semua individu yang termasuk jenisnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengertian muqayyad. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qaid atau batasan, seperti arti raqabah atau budak dibatasi dengan iman. Dalam ayat mu'minatim fatahriru raqabah, maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang beriman, dalam Quran surah An-Nisa ayat 92. Secara terminologi, kata muqayyad bermakna terikat. Muqayyad dapat diartikan sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas pengertian yang mempunyai batasan tertentu berupa perkataan. Para ulama memberikan definisi muqayyad dengan berbagai definisi, yakni suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan artinya. Sementara itu, secara istilah, muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu satuan dalam jenisnya yang dikaitkan dengan sifat tertentu.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan yang dimaksud dengan muqayyad adalah lafaz nas yang maknanya telah tertentu karena dibatasi dengan sifat tertentu sehingga pengertiannya lebih spesifik dan pasti. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang hukum mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad mempunyai bentuk akliyah dan sebagian realitas bentuknya akan saya paparkan sebagai berikut. Hukum mutlak terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sebab dan hukumnya sama, seperti puasa untuk kafarah sumpah. Lafaz itu dalam qiraah mutawatirah yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 89 diungkapkan secara mutlak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Barang siapa tidak sanggup melakukan demikian, maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Ayat tersebut termasuk muqayyad atau dibatasi dengan tatabu atau berturut-turut. Dalam qiraah Ibnu Mas'ud, fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'ain, maka kafarahnya puasa selama 3 hari berturut-turut. Dalam hal seperti ini, pengertian lafaz yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad dengan arti bahwa yang dimaksud oleh lafaz mutlak adalah sama dengan yang dimaksud oleh lafaz muqayyad. Karena sebab yang satu tidak akan menghendaki dua hal yang bertentangan. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa puasa 3 hari tersebut harus dilakukan secara berturut-turut. Pada itu, golongan yang memandang qiraah tidak mutawatir, sekalipun masyhur, tidak dapat dijadikan hujjah sehingga tidak sependapat dengan golongan pertama. Maka dalam kasus ini dipandang tidak ada muqayyad, karena itu lafaz mutlak diterapkan kepadanya. Yang selanjutnya atau yang kedua adalah sebab sama namun hukum yang berbeda. Seperti kata tangan dalam wudhu dan tayamum. Membasuh tangan dalam berwudhu dibatasi sampai dengan siku. Seperti Quran surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Sedangkan menyapu tangan dalam bertayamum tidak dibatasi, mutlak, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Dalam hal ini, ada yang berpendapat lafaz yang mutlak tidak dibawa kepada yang muqayyad karena berlainan hukumnya. Namun Al-Ghazali menukil dari mayoritas ulama Syafi'i bahwa mutlak di sini dibawa kepada muqayyad mengingat sebabnya sama sekalipun berbeda hukumnya. Yang ketiga yaitu sebab berbeda tetapi hukumnya sama. Dalam hal ini dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama yaitu takyid atau batasannya hanya 1. Misalnya, pembebasan budak dalam hal kafarah. Budak yang dibebaskan diisyaratkan harus budak beriman. Dalam kafarah pembunuhan tak sengaja. Seperti Quran surah An-Nisa ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja, dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah atau hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.
Sedangkan dalam kafarah zihar diungkapkan secara mutlak dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ay yatamassa. Dan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atas mereka memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikian pula dalam kafarah sumpah Quran surah Al-Maidah ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhizukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhizukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu itmamu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Ia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarah melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Dalam hal ini, segolongan ulama, diantaranya ulama Maliki dan sebagian besar ulama Syafi'i, berpendapat lafaz yang mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad tanpa memerlukan dalil lain. Oleh karena itu, tidak cukup atau sah memerdekakan budak yang kafir dalam kafarah zihar dan melanggar sumpah. Sementara itu, golongan lain, yaitu ulama mazhab Hanafi, berpendapat lafaz yang mutlak tidak dapat dibawa kepada yang muqayyad kecuali berdasarkan dalil, maka dipandang telah cukup memerdekakan budak yang kafir dalam kafarah zihar dan melanggar sumpah. Selanjutnya yang kedua yaitu takyidnya berbeda-beda. Misalnya puasa kafarah ditakyidkan dengan berturut-turut pada kafarah bagi pembunuhan dalam Quran surah An-Nisa ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatum minallah wa kana Allahu aliman hakima. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia, si pembunuh, berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Demikian juga dalam kafarah zihar, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ay yatamassa. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Kafarah puasa bagi orang yang mengerjakan haji tamattu ditakyidkan atau dibatasi dengan terpisah-pisah. Maksudnya, puasa itu tidak boleh dilakukan secara berturut-turut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Tetapi jika ia tidak mendapatkan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Kemudian datang pula ketentuan puasa secara mutlak, tidak ditakyidkan dengan berturut-turut atau terpisah-pisah. Bagi kafarah sumpah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Juga dalam qada atau bayar puasa Ramadan
dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Maka lafaz yang mutlak dalam hal ini tidak boleh dibawa kepada yang muqayyad, sebab qayyid atau pembatasnya berbeda-beda. Membawa mutlak kepada salah satu dari muqayyad itu merupakan tarjih atau menguatkan sesuatu tanpa ada penguat. Hukum yang keempat adalah sebab berbeda dan hukum pun berlainan, seperti tangan dalam berwudu dan dalam pencurian. Dalam berwudu ia dibatasi sampai dengan siku, sedang dalam pencurian dimutlakan tidak dibatasi, seperti tertuang dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahum. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Dalam keadaan seperti ini, mutlak tidak boleh dibawa kepada yang muqayyad karena sebab dan hukumnya berlainan. Dalam hal ini tidak ada kontradiksi atau ta'arud sedikit pun. Menurut penulis Al-Burhan bahwa jika terdapat dalil mutlak telah dibatasi, maka yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Namun jika tidak terdapat dalil, maka mutlak tidak boleh dibawa kepada muqayyad. Ia tetap kepada kemutlakannya dan yang muqayyad pun tetap dalam keterbatasannya. Konkretnya ialah apabila Allah telah menetapkan sesuatu hukum dengan sifat atau syarat, kemudian terdapat pula ketetapan lain yang bersifat mutlak, maka mengenai yang mutlak itu harus dipertimbangkan. Jika ia tidak mempunyai hukum pokok yang kepadanya ia dikembalikan selain dari hukum yang muqayyad, maka ia wajib ditakyidkan dengannya. Tetapi jika mempunyai hukum pokok yang lain selain muqayyad, maka mengembalikannya kepada salah satu dari keduanya tidak lebih baik daripada mengembalikan kepada yang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah video presentasi saya pada kali ini tentang mutlak dan muqayyad. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu kita tentang mutlak dan muqayyad. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan semoga Allah selalu memberkahi kita dan memberikan kita semua kesehatan dan selalu semangat dalam menjalani apapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.